alam semesta kita adalah tempat yang penuh dengan misteri. Dahulu, kita berpikir bahwa atom adalah entitas terkecil penyusun alam semesta. Entitas yang tidak dapat dipecah lagi. Oleh sebab itu diberi nama atom dari kata atomos, yang berarti tidak bisa lagi dibagi. Namun ternyata, hal yang dianggap sebagai dasar dari segalanya, justru hanyalah pintu dari sebuah dunia yang tidak pernah diketahui sebelumnya. Ya, dunia kuantum, karena atom sendiri terdiri dari partikel dasar yang disebut dengan quarks. Dan, yang sudah kita ketahui, segala sesuatu yang berada di dunia kuantum ternyata berperilaku berbeda seperti dunia yang kita kenal. Pertanyaannya sekarang gini, apakah quarks ini adalah batas akhir? Atau jangan-jangan masih ada lagi yang jauh lebih kecil dari quarks? Selama ini, fisika modern menggambarkan partikel-partikel dasar seperti elektron atau quark sebagai titik-titik kecil. Tapi ada masalah dengan gambaran ini. Ketika kita mencoba menggabungkan mekanika kuantum yang mengatur dunia partikel dengan teori gravitasi Einstein yang menjelaskan tentang ruang dan waktu, tiba-tiba saja semuanya menjadi kacau. Kedua teori ini seperti dua bahasa yang tidak bisa saling memahami. Di akhir tahun 1960-an, ilmuwan fisika pada saat itu sudah tahu bahwa ada partikel-partikel seperti proton, neutron, dan elektron. Namun, mereka juga menyadari bahwa ada partikel yang jauh lebih kecil dan misterius pada saat itu. Hingga akhirnya partikel-partikel ini ditemukan melalui eksperimen dengan akselerator partikel yang mampu menembakkan partikel pada kecepatan tinggi dan melihat hasil tabrakannya. Dari hasil tabrakan ini, para ilmuwan menemukan banyak partikel baru yang mereka sebut hadron. Hadron adalah partikel yang terikat oleh gaya nuklir kuat, seperti proton dan neutron. Namun, ada terlalu banyak jenis hadron yang ditemukan, dan pola mereka tampak acak. Sehingga para ilmuwan mulai bertanya, apakah ada struktur yang lebih mendasar di balik semua partikel ini? Di tengah kebingungan ini, muncul sebuah ide revolusioner, yaitu quark. Quark adalah partikel yang diusulkan sebagai blok penyusun hadron. Proton misalnya terdiri dari 3 quark, begitu juga neutron. Model quark berhasil menjelaskan banyak karakteristik hadron dan interaksinya. Tetapi ada hal-hal yang masih misterius. Misalnya, mengapa ada begitu banyak jenis hadron? Dan bagaimana sebenarnya interaksi antar partikel ini terjadi? Pada tahun 1968, seorang fisikawan bernama Gabriele Veneziano menemukan persamaan matematika yang aneh. Persamaan ribet ini sebenarnya dimaksudkan untuk menjelaskan interaksi partikel-partikel hadron. Tapi tidak ada yang tahu mengapa persamaan ini bekerja dengan baik. Seperti halnya orang yang menggunakan ponsel, tanpa tahu bagaimana caranya bekerja. Para ilmuwan tahu cara menggunakannya, tapi tidak tahu cara kerjanya. Intinya, Veneziano mencoba membuat persamaan yang dapat memprediksi probabilitas atau peluang interaksi antar hadron saat mereka bertabrakan dengan energi tinggi. Pada tahun 1970, 3 fisikawan bernama Leonard Susskind, Holger Nielsen, dan Yoichiro Nambu datang dengan penjelasan radikal. Mereka mengatakan bahwa persamaan Veneziano masuk akal jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik kecil, tetapi string satu dimensi yang sangat kecil dan bergetar. Setiap jenis getaran dari string menghasilkan partikel yang berbeda. Mirip dengan bagaimana senar gitar yang bergetar pada frekuensi tertentu dapat menghasilkan nada yang berbeda. Kenapa harus menggunakan konsep dawai atau string? Begini, jika partikel dianggap sebagai titik tidak berdimensi, maka sesuai dengan persamaannya Newton. Jika R atau radiusnya 0, maka massa yang dibagi dengan 0 akan menjadikan nilai F tidak terdefinisi. Artinya, gaya gravitasi menjadi tak terhingga, yang merupakan masalah serius dalam fisika klasik. Dan begitu juga jika kita menggunakan konsepnya Einstein, artinya
massa terpusat pada titik nol dimensi, di mana titik yang tidak memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Maka, kerapatan yang dihasilkan akan sangat besar, membuat kelengkungan ruang waktu menjadi sangat tajam dan menghasilkan singularitas. Oleh sebab itu, digunakanlah konsep string satu dimensi yang sangat kecil, meskipun panjangnya hanya sebesar skala Planck, sehingga jarak antar bagian tidak pernah benar-benar nol. Ide ini adalah awal dari string teori. Para ilmuwan menyadari bahwa jika partikel-partikel hadron bukanlah titik-titik, tetapi string satu dimensi yang bergetar, maka persamaan matematika yang rumit tiba-tiba menjadi masuk akal. Karena setiap mode getaran string menghasilkan partikel yang berbeda. Pada awalnya, teori string hanya bisa menjelaskan partikel hadron, tetapi tidak bisa menjelaskan gravitasi. Padahal, gravitasi adalah salah satu gaya fundamental alam semesta yang harus dijelaskan dalam teori menyeluruh. Karena itu, pada awalnya teori string dianggap tidak berguna dan kurang diminati. Pada tahun 1974, John Schwartz dan Joel Scherk membuat langkah berani. Mereka mengusulkan bahwa string teori bukan hanya teori tentang partikel hadron, tapi juga bisa menjelaskan gravitasi. Mereka menunjukkan bahwa salah satu mode getaran string sebenarnya adalah partikel yang disebut graviton, yaitu partikel hipotetis yang membawa gaya gravitasi. Ini adalah momen penting, di mana string teori tidak lagi hanya tentang partikel hadron. Ini adalah teori yang bisa menggabungkan mekanika kuantum dan gravitasi, dua pilar fisika modern yang sebelumnya tidak bisa disatukan. Sebuah jalan untuk menciptakan teori dari segalanya yang bisa menjelaskan seluruh alam semesta, dari yang terkecil hingga yang terbesar. Namun, pada saat itu, teori string dianggap terlalu aneh. Konsep string kecil yang bergetar dalam 10 dimensi, padahal kita hanya bisa melihat 4 dimensi, yaitu 3 dimensi ruang dan 1 dimensi waktu, sulit diterima oleh banyak fisikawan. String teori pun sempat terpinggirkan dan hanya menarik perhatian segelintir ilmuwan pemberani. Pertanyaannya, kenapa harus 10 dimensi? Kita akan bahas di video selanjutnya, karena ini akan menjadi penjelasan yang cukup panjang. Jadi silakan subscribe dan nyalakan notifikasi. Kita ketemu di pembahasan selanjutnya. Terima kasih sudah menonton.